sana dengan Setelah Indonesia merdeka, berita tentang kemerdekaan Indonesia menyebar ke berbagai wilayah termasuk Surabaya. Kita dengarkan radio dulu. Saudara-saudaraku, seluruh masyarakat Indonesia, kita telah berhasil merdeka dari para penjajah. Dengan ini saya memerintahkan kepada seluruh daerah agar mempersiapkan organisasi KNI, Komite Nasional Indonesia, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, agar kita dapat mempertahankan kemerdekaan ini. Kalian telah mengetahui apa yang diperintahkan oleh Soekarno. Akhirnya kita merdeka! 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 Betul, kita harus mengikuti Soekarno untuk membentuk organisasi ini agar kita tidak dijajah kembali. Bagaimana jika kita mencari alat persenjataan untuk perang? Betul, suasana kamp Jepang sudah membaik dan tidak dijaga ketat. Kita bisa mencuri persenjataan di sana. Tuh, mari kita lakukan. Sesuai kesepakatan dan ambisi para pemuda Surabaya, akhirnya para pemuda menyerbu tempat penyimpanan senjata Jepang. Pintu gerbang hanya dijaga oleh satu orang. Kita masuk bersama-sama mengambil barang yang kita ambil, lalu kembali ke tempat semula. Laksanakan! Belanda datang ke Surabaya tanpa sepengetahuan Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945 terjadi pertempuran Surabaya dan Belanda karena Belanda mengibarkan bendera Belanda di Hotel Orange. Apa maksud Belanda mengibarkan bendera itu? Tanpa sepengetahuan kami. Bukan bendera itu. Setelah insiden Hotel Orange, Inggris datang ke Surabaya dengan disambut berat hati. Lalu Malabi mengundang gubernur untuk mengikuti rapat dengan menghasilkan 3 poin. Jadi gubernur, saya ingin membuat kesepakatan bahwa yang diwujudi hanyalah tentara Jepang, demikian juga bukan Badan Perjuangan Rakyat lainnya. Dan tentara Inggris selaku orang sekutu akan membantu dalam pemeliharaan keamanan. Dan kedatangan kami ke sini bukan untuk berperang, tapi untuk membebaskan tahanan Jepang. Kami juga tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Saya tidak bisa langsung sepakat selagi hal ini tidak membahayakan keamanan daerah Surabaya, maka kami akan ikut. Baiklah, setelah semua tentara Jepang dilucuti, maka akan diangkut menuju laut. Dan selesailah. Terakhir, saya sampaikan kembali hasil diskusi yang telah kita sepakati. Yaitu yang pertama, yang dilucuti hanyalah tentara Jepang dan bukan tentara keamanan rakyat. Demikian juga bukan Badan Perjuangan Rakyat lainnya. Dan yang kedua, tentara Inggris selaku orang sekutu akan membantu dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan perdamaian. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah semua tentara Jepang dilucuti, maka akan diangkut melalui laut. Thank you. Yes, sir. Setelah perjanjian yang dilakukan pada keesokan harinya, 27 Agustus 1945, Inggris barulah dengan menyebarkan pamflet untuk mengultimatum masyarakat Surabaya agar menyerahkan senjata kepada pihak Inggris. Hal tersebut sontak menyulut emosi warga Surabaya karena belum tersebarnya kesepakatan kemarin. Maka timbullah pertikaian. Apaan ini? Hai kalian, lihat ini. Ini tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Kami warga Surabaya tidak akan menyerahkan senjata kami. Tuh, kita sebaiknya tidak mengikuti permintaan Inggris.
Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus menyerang pasukan Inggris. Pertempuran tersebut mampu mengurangi jumlah pasukan Inggris yang mengkhawatirkan Malabi. Lalu Malabi meminta Soekarno untuk datang ke Surabaya. Soekarno, Dengan siapa ini? Jenderal Inggris Malabi. Di sini saya ingin meminta bantuan. Bantuan apa? Datanglah ke Surabaya, Soekarno, untuk memenangkan dan mendiskusikan gencatan senjata dari pihak Inggris. Baiklah, saya akan ke sana dengan Muhammad Hatta dan Amir Syarifuddin. Untuk mengadakan rapat selama 2 hari dengan hasil yang ditandatangan oleh Soekarno dan Maijen, dan terjadi pembentukan biro kontak untuk menghentikan pertempuran di Surabaya. Apa yang kalian lakukan di sini? Ini wilayah kami. Betul. Karena terbatasnya alat komunikasi, Soekarno dan Malabi melakukan perjalanan untuk menyebarkan perjanjian yang sudah ditandatangan, dan ternyata situasi di luar masih terjadi pertempuran, salah satunya di gedung Internatio. Izinkanlah kami masuk untuk menyampaikan hasil kesepakatan yang sudah ditandatangani. Saya berjanji untuk tidak melakukan tembak-menembak. Silakan masuk, tetapi malam akan kami tahan di sini. Baiklah. Setelah Brigadir Jenderal Malabi tertembak, banyak kekeliruan dan Inggris meminta Surabaya untuk mengaku atau akan terjadi pertempuran. Lalu Bung Tomo mengadakan siaran radio yang berisi, Untuk seluruh masyarakat Surabaya, saya perintahkan, kita tidak boleh menyerang sebelum sekutu yang memulai duluan. Selagi bangsa Inggris belum menyerang, kita akan tenang. Laksanakan. berakhir dengan menyedihkan. Indonesia terjadi perang Inggris dan dikuasai oleh bangsa asing kembali. Seluruh jiwa bangkit oleh ambisi, mencoba meraih hal yang belum pasti. Di medan perang, segala jiwa berkobar, pedang dan tombak beradu, bergelora. Dengan bermodalkan senjata, prajurit berbaris, berdiri tegap, tak gentar merajut kisah. Pandangan mata memancarkan semangat, tak goyah melawan musuh di depan mata. Bergerak maju menuju kepungan, dendam di hati membangkitkan semangat. Semangat yang berkobar, siap menghadapi segala bahaya. Saat darah membasahi tanah, keringat dan tangis membasahi wajah, pada akhirnya ambisi harus dipendam, menyisakan kegagalan untuk menang.
Makan ya. Kena. Soekarno era sekarang. Di sini saya kan paranormal ya guys ya. Ini dulu tempat apa, Pak? Ini dulu tempat pihak. Jadi hawanya terasa beda gitu ya. Di sini tadinya ada logo pentagram, tapi sudah dihapus sama warga setempat. Dan bukan tentara keamanan rakyat. Demikian juga bukan tentara keamanan negara. Bukan. Atau kami akan menyerbu. Turunkan jika Hati-hati Pak Supir. Anjay lagi edek pelukan. Pelukan.